geotektonik Indonesia sempat dihebohkan dengan laporan BMKG. Berdasarkan riset berbasis data yang dilakukan BMKG, bagian selatan Pulau Jawa akan diterjang tsunami setinggi 20 meter. Ya, meskipun BMKG sudah merilis pernyataan bahwa tsunami 20 meter tersebut tidak akan terjadi dalam waktu dekat, tapi tentu saja hal ini sudah membuat panik. Nah, untuk berjaga-jaga dan menambah wawasan, jika saja tsunami ini terjadi nantinya, mari kita telusuri bersama seluk-beluk tsunami sebelum kita bicara tentang bagaimana jika tsunami setinggi 20 meter benar-benar menghantam selatan Jawa. Mari kita pertama-tama mengenal apa itu tsunami. Tsunami dan menghancurkan seluruh pelabuhan. Nah, secara global, tsunami diartikan sebagai gelombang besar yang dipicu oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bawah laut. Kecepatan gelombang ini bisa mencapai 600 sampai 900 km per jam dengan tinggi sekitar 15 hingga 30 meter. Makanya, dengan kecepatan dan juga ketinggian ini, tsunami bisa menghancurkan hingga beberapa kilometer wilayah dari lepas pantai. Proses ini setidaknya melibatkan beberapa hal. Yang pertama, tentu saja gempa bawah laut yang menyebabkan pergeseran tektonik. Nah, karena pergeseran ini, tentu saja batas permukaan air laut meningkat dan didorong menggunakan energi tektonik ke arah pantai melalui bawah air. Nah, seiring berjalannya waktu, energi tektonik ini akan membentur daratan yang akan membuat gelombang makin meninggi hingga 30 meter dan mampu menghantam apapun yang berada di sekitaran pantai dengan kecepatan lebih dari 600 km per jam. Selain pergeseran tektonik yang disebabkan gempa, longsor besar-besaran yang masuk ke laut juga bisa menciptakan tsunami. Air yang digantikan oleh daratan akan menghasilkan gelombang kejut yang cukup besar untuk menghasilkan tsunami di pulau seberang. Tsunami sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Yang paling teringat adalah di Aceh pada tahun 2004 dan juga Palu pada tahun 2018 silam. Makanya, melihat kerusakan masif yang terjadi akibat dua tsunami tersebut, BMKG melalui penelitian tentang zona subduksi Indonesia atau lempeng daratan yang saling mendekat menggunakan seismometer, setidaknya ada 6 subduksi yang diteliti BMKG, yaitu subduksi Sunda, Banda, lempeng laut Maluku, Sulawesi, lempeng laut Filipina, dan utara Papua. Dari penelitian ini didapatkan potensi tsunami 20 meter yang mengancam Pulau Jawa. Namun, pihak BMKG mengatakan jangan panik, karena ini hanya asumsi sementara, mengingat BMKG tidak memiliki alat pendeteksi tsunami yang lebih canggih, seperti BUOY dan juga DART atau Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami. Ya, meskipun BMKG mengatakan jangan panik, namun bukan berarti kita berpangku tangan dan berharap semuanya baik-baik saja. Karena, bila bencana ini benar datang, dampaknya akan menghasilkan banyak korban dan daerah terdampak sangat luas. Setelah prediksi riset BMKG ini viral, Badan Nasional Penanggulangan Bencana segera memetakan beberapa wilayah yang akan terkena dampak tsunami 20 meter tersebut. Setidaknya, ada 9 daerah inti yang akan terdampak langsung, yaitu Banyuwangi, Jember, Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten dan Kota Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, dan Pacitan. Secara khusus, BNPB menyatakan tsunami ini akan menerjang 584 desa di selatan Pulau Jawa, dengan potensi korban mencapai 600.000 jiwa. Ya, potensi korban ini 3 kali lipat lebih besar dari jumlah korban tsunami Aceh pada tahun 2004. Selain korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, bencana tsunami juga selalu mendatangkan dampak turunan pasca kejadian. Misalnya, komunikasi yang terputus, persediaan makanan yang sangat minim, hingga menghasilkan bencana kemanusiaan lanjutan, seperti kelaparan, bahkan penjarahan. Seperti yang terjadi pasca tsunami Palu tahun 2018 silam. Sektor ekonomi daerah yang diterjang tsunami tentu mengalami kemunduran. Infrastruktur yang menunjang pergerakan ekonomi menjadi rusak, dan banyaknya tempat kerja tutup karena kerusakan gedung dan juga kehilangan modal. Setidaknya, berdasarkan laporan ekonomi.bisnis.com, bisnis retail di Palu dan Donggala mengalami kerugian hingga 450 miliar rupiah akibat bencana tsunami. Kalau Palu saja merugi 450 miliar, apalagi Pulau Jawa yang dikenal sebagai pusat ekonomi Indonesia. Mungkin dampaknya bisa sampai 4 hingga 5 kali lipat. Mirisnya lagi, duka yang dialami para penyintas tsunami juga sering bertambah karena kondisi pengungsian dan hunian sementara yang tidak layak. Nah, untuk meminimalisir dampak yang baru saja kita bicarakan, BMKG juga menyatakan perlunya Indonesia menerapkan mitigasi atau pengurangan resiko bencana. Mitigasi yang dimaksudkan seperti pembuatan hutan mangrove atau hutan bakau. Berdasarkan pengalaman di Indonesia sendiri, tepatnya di Muawe, Ihaewa, Pulau Nias, dan pantai barat Aceh, hutan mangrove seluas 400 meter persegi
efektif mereduksi tsunami dengan tinggi 6-7 meter menjadi 1,5 meter. Nah, jika tsunami 7 meter memerlukan hutan mangrove seluas 400 meter, tsunami setinggi 20 meter setidaknya memerlukan hutan mangrove seluas 1.000 sampai 1.200 meter. Selain himbauan mitigasi dengan hutan bakau, BMKG juga meluncurkan 4 video edukasi yang bisa kita tonton lewat IGTV mereka. Jadi, mari ditonton bersama dan support BMKG agar bencana ini tidak terlalu banyak memakan korban. Tapi, semoga nggak kejadian deh. Amin.